Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid ini asbab disembuhkan segala penyakit, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika dakwah Islam ini disampaikan oleh Rasulullah di Mekah itu, ada beberapa anak-anak bangsawan yang akhirnya tertarik masuk Islam ini, Pak. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini, Bu, orang tua kaya, hidup mapan, baju terkenal, jubah paling bagus, selalu wangi, perawakan tegap, tinggi, gagah. Begitu dia memilih masuk Islam, orang tuanya pun memberikan ancaman. Kalau kau tidak mau meninggalkan agama Islam, semua yang telah kau miliki kau tidak akan bisa lagi memakainya. Ditarik semua fasilitas, Pak. Apa-apa yang pernah dinikmati oleh Mus'ab bin Umair, kekayaan, kesejahteraan, makanan enak, mulai hari itu dicabut semuanya oleh orang tuanya. Dan Mus'ab bin Umair, Bu, tetap dengan pendiriannya, Pak. Tetap dia ikut Rasulullah SAW. Nah itulah, Bu, ya, kalau kebenaran itu sudah masuk ke dalam jiwa, ujian dunia sudah tidak lagi menjadi masalah baginya. Kalau kita banyak terbalik, Bu, kalau udah rajin sholat tuh rezeki mau murah, badan harus sehat, nah, itu anggapan kita tuh. Sehingga keluarlah dari mulut kita ini, percuma aku rajin sholat, hidup macam ini juga. Padahal, Pak, bisa jadi lebih parah hidup kita lagi. Cuman kalau orang yang sudah masuk kebenaran ke dalam jiwanya itu, Bu, dia tidak ada lagi buruk sangka kepada Allah, Pak. Terserah Allah lah, mau aku rajin sholat aku sakit, mau aku rajin sholat hidup aku susah, tidak ada masalah bagi aku. Yang penting di dalam jiwanya ini penuh dengan ketenangan. Contohnya sahabat Rasulullah yang bernama Abu Kilabah al-Jurmi. Mata buta, tangan puntung, kaki puntung. Tapi doanya setiap habis sholat apa, Bu? Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka. Ya Allah, ilhamkan rasa syukur ke dalam jiwaku. Ditanya orang, Pak, apa juga yang kau syukuri lagi udah macam ini hidup, oh? Dia jawab apa, Bu? Lisanku yang masih bisa menyebut nama Allah, itu yang disyukuri. Jadi jangan pernah kita beranggapan, Bu, oh makin taat kita kepada Allah itu hidup dunia kita ini makin senang. Bisa jadi makin susah. Nah, Mus'ab bin Umair, Bu, tinggal semua fasilitas, duit tidak ada, makan kekurangan, tetapi hati tidak bisa bergeser dari Islam. Itulah kalau orang sudah menerima kebenaran. Kalau kita ini kan menerima kebenaran kalau yang cocok untuk kita, Pak. Kalau tidak cocok sama kita, tidak kita pakai.
Tapi kalau rasanya menguntungkan bagi kita ajaran agama ini, baru kita pakai. Kalau laki-laki itu Bu, kalau pas orang tua meninggal bagi warisan, pakai cara Islam. Karena dia dapat banyak Pak. Jadi yang enak-enak aja yang dipakainya. Jadi kalau kita sudah menerima kebenaran, udah tunduklah apapun yang terjadi. Nah itu yang istilahnya itu komitmen ya Pak ya. Jadi tunduk Bu, tidak ada bantahan apapun. Sempat macam ini kita di masyarakat Pak, pasti enak aja. Begitu RW sudah diangkat, tunduk kepada RW itu. Ini mana ada Pak? Tidak dapat sembako, habis RW dibuatnya Pak. Jadi ini yang tidak bisa. Pokoknya begitu aku sudah nurut kepada pimpinan aku, yang kita tugaskan apalagi doa, mendoakan pemimpin kita agar amanah. Mus'ab bin Umair kepada Rasulullah itu Bu, sudah masuk Islam, pokoknya sami'na wa ata'na. Dia inilah Bu, karena tampang gagah Pak, tinggi, tegap, tutur kata terjaga karena anak bangsawan. Maka ditugaskan Rasulullah lah dia untuk berdakwah ke Madinah sebelum hijrah. Jadi Rasulullah itu tuh Bu, yang membuat beliau maju itu dalam mendidik para sahabat itu, karena mereka meletakkan sahabat itu pada tempatnya masing-masing sesuai dengan keahliannya masing-masing. Karena dia gagah, tutur katanya terjaga, maka dia diutuslah oleh Rasulullah berdakwah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah Pak ke Madinah, Rasulullah suruh dulu Mus'ab bin Umair. Masuklah dia ke Madinah. Hebatnya sasaran dakwah dia yang pertama Pak, orang-orang miskin, pembantu-pembantu. Itu dulu didakwahinya. Banyaklah budak-budak langsung masuk Islam Bu. Disebabkan apa? Ajaran Islam tidak membedakan pembantu dan majikan. Sama hak semua di mata Allah. Yang membedakan kita hanya takwa. Kita patuh kepada majikan kita suatu keharusan, tapi di hadapan Allah kita tidak ada perbedaan. Semangatlah orang masuk Islam Pak, terutama di kalangan budak. Baru-baru ini Pangeran Arab Saudi berbuka bersama waktu bulan Ramadan. Jadi lupa Bu, ada imigran-imigran, pekerja-pekerja kasar di Arab Saudi itu duduk di tempat Pangeran duduk berbuka Pak. Jadi sebelum Pangeran datang dia udah duduk situ. Pas Pangeran tiba, terkejutlah dia Pak. Rupanya itu tempat duduk Pangeran, karena sama-sama di bawah semua Pak, tidak ada beda. Jadi tidak tahu bahwa itu tuh, kalau kita kan ada ditulis misal macam Jumat tuh khatib, jelas tempat duduk khatib. Karena kalau tidak dibedakan pula, payahlah khatib dari belakang maju karena tempat dah duduklah depan Pak ya. Jadi memang ada ditulis-tulis orang gitu Bu ya. Misal kita pergi undang-undangan, ini meja ini, meja ini, meja ini. Cuman di situ waktu itu tempat duduk di bawah semua Pak. Jadi dia tidak tahu bahwa itu tempat duduk Pangeran. Begitu dia tahu Pangeran rupanya yang duduk di sana Bu, berdirilah dia mau pindah Pak. Langsung ditahan oleh Pangeran Arab Saudi. Tetap duduk di sini. Duduk di sebelahnya. Itulah Islam itu, tidak membedakan mana yang pembantu, mana yang majikan. Kita kadang terlalu berlebihan. Pembantu tidak boleh makan lauk tuannya. Itu masih ada di Pekanbaru ini Bu. Beda makanan majikan sama pembantu beda. Tempat duduknya beda. Masih banyak. Tidak usah di mana-mana di Pekanbaru ini masih banyak membeda-beda kan macam itu. Nah, ini yang membuat budak-budak, orang miskin semua tertarik masuk Islam. Kita masuk masjid Bu, siapa yang duluan di depan? Dia di depan. Tidak ada masalah jabatan Pak.
Cuman orang Indonesia ini punya etika aja. Jadi kalau ada presiden, gubernur, itu kadang memang disiapkan tempatnya, itu etika saja. Sebetulnya tidak ada perbedaan. Presiden Turki, ingat saya terlambat sholat Jumat di pintu, Pak. Nah, dia pun tahu tidak ada perbedaan dalam masjid ini. Nah, kadang kita ini yang suka membeda-bedakan itu tuh, Bu. Nampak orang yang agak di depan ini agak lain, apa di depan, seharusnya di belakang masih. Kecuali di belakang imam, nah itu baru orang-orang yang memang faham. Jadi kalau misal imam salah dia bisa gantikan, nah itu oke lah. Nah, cuman Islam ini belakangan mulai membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Itu udah terasa tuh, Pak. Islam ini memang tidak ada kasta, tapi kadang-kadang suka membedakan orang berdasarkan tingkat ekonominya. Menghormati orang tergantung kekayaannya, Pak. Nah, itu memang udah mulai terasa dalam Islam itu. Memuliakan orang berdasarkan pengaruhnya. Nah, ini yang tidak boleh sebetulnya. Nah, banyaklah waktu kalangan budak masuk Islam. Terdengarlah oleh pembesar di Madinah, Bu. Terdengar oleh pembesar di Madinah, dibawanya lah tombak yang ke sana. Mau ditusuknya Mus'ab bin Umair. Apa yang kau ajarkan di sini? Sampai banyak pembantu kami, budak-budak kami masuk Islam. Duduk dulu Tuhan. Kalau nanti Tuhan tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, saya akan pergi dari sini. Nah, dengan kelembutannya itu, Bu, keramahannya itu, tertariklah orang. Nah, ini yang namanya talent. Allah itu sudah memberikan kita kelebihan. Kenali kelebihan kita itu, gunakan kelebihan kita itu. Nah, disitulah nanti kita akan berhasil jadinya. Dia memang wibawa, kemudian tutur kata bagus, enak jadi. Ada kadang orang ini, Bu, dia benar tapi tidak pandai cara nyampaikannya, Pak. Nah, itu nanti tidak dipercaya sama orang, padahal dia betul, Pak. Ada orang pandai dia cara nyampaikan, tapi padahal dia berbohong. Nah, itu yang dipercaya orang nantinya, Bu. Makanya talent seperti ini memang berbeda. Masing-masing orang diberikan talent yang berbeda-beda. Begitu didakwahi oleh Mus'ab bin Umair, langsung tak tunduk, Pak. Terus apa katanya? Di Madinah ini ada orang, kalau sempat dia masuk Islam orang Madinah ini semua. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Begitu Sa'ad bin Mu'az datang bicara dengan Mus'ab bin Umair, dengan kelembutannya tadi itu, akhirnya masuk Islamlah Sa'ad bin Mu'az. Begitu Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, apa yang harus aku lakukan? Mandi, syahadat, sholat 2 rakaat. Nah, itu yang diajarkan oleh Mus'ab bin Umair. Mandi, syahadat, sholat 2 rakaat. Lalu kamu belum pandai sholat? Nah, dituntunlah oleh Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Mu'az pergi dia ke kaumnya, Bu. Disapa dia oleh kaumnya. Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Jangan ada yang menyapa aku kalau kalian tidak masuk Islam. Akhirnya sore udah masuk Islam orang semua. Nah, itulah cara duta pertama Rasulullah di dalam berdakwah itu. Memang berhasil gemilang dia, Bu. Masuk Islamlah orang-orang di Madinah karena hijrahnya Mus'ab bin Umair lebih dahulu daripada yang lain. Nah, inilah sahabat yang pertama hijrah ke Madinah, Pak. Yang diutus oleh Rasulullah, umur baru 21, Pak. Nah, cuman piawai dia. Sehingganya ada Masjid Al-Falah, Raya Al-Falah di daerah mana itu saya lupa, Pak, ya. Pengurus masjidnya anak muda semua, Pak. Hidup masjid semuanya. Jadi apa katanya? Yang membuat anak muda ini mau ke masjid, kasih nasi, kopi, rekreasi, gaji
carikan istri, kan betul tuh Pak ya. Orang Bu ya, kalau sempat bekerja lillahi ta'ala aja semua Pak, akhirnya orang hanya sisa waktu yang dikasihnya Pak. Namanya ikhlas. Tentu sih ikhlas ya. Tapi pengurus masjid itu enggak, anak-anak muda tuh yang punya potensi digaji, kerja di masjid, hidup masjid dibuat. Tanggung jawabnya jadi tinggi. Jadi kadang kita perlu juga sudah berubah tuh Pak. Orang-orang yang di masjid itu, yang bekerja di masjid, memang dia ahli di bidang itu, digaji, hidup sama dia masjid, selesai sama dia. Jangan ada masuk lain. Ini kadang masyarakat ini jadi bos semua Pak. Mana mandor ya dia Pak. Semua punya ide, semua punya pendapat. Itu yang mau didengar. Nah itu kalau udah profesional seperti itu tidak bisa lagi Pak. Karena masjid sudah dikelola, sudah ada programnya. Tidak bisa lagi orang ikut campur. Sama macam kita gotong royong, sebetulnya dikerjakan 2 orang selesai. Gara-gara digotong royongkan masyarakat, banyak mandor dia Pak. Nah, ini tidak mau ini itu. Sedangkan emak-emak aja 1 orang aja yang ngomong udah panik, laki-laki dibuatnya 10 ngomong gitu. Kan tidak amuah mau dia kok terus mau dia kan tidak amuah kok. Hancur buat dia. Susah. Tapi kalau komandonya 1 aja udah, pokoknya ini caranya, ini jalankan, selesai itu. Kalau pendapat kita ini semuanya masing-masing merasa dia yang betul. Nah itu yang kena tuh Pak. Maka kadang orang malas rapat di masjid tuh percuma rapat, pendapat dia yang diterima nanti. Nah itu yang malas orangnya dia tuh. Namanya kita musyawarah itu. Nah ini didengar nanti diputuskan. Apapun keputusan, mau enak hati, tidak enak hati, diterima. Itu mempraktekkan musyawarah itu yang masih sulit gitu. Kadang bukan apa Bu ya, di mana-mana itu kita rapat, undang orang rapat. Nah sudah itu nanti akhirnya pendapat dia yang diterima. Macam kalau Masjid Al-Hikmah Jalan Sewu itu tuh anak muda semua jalan ke Pak. Anak muda ini Bu, dia tidak ada kepentingan Bu. Itu yang membuat maju tuh Pak. Dia tidak ada cari nama, dia tidak cari duit. Di masjid tuh dia penting diberikan dia tempat apa yang ingin mereka selama positif disupport, selesai sama di masjid itu. Masjid Nurul Iman Pasar Mambo itu tuh Ibu, pengurusnya sendiri cuman Pak, Ustadz Marjilin namanya. 20 tahun sendirian selesai masjid itu dibuatnya. Dia imam, dia azan, dia imam, bersihkan WC, dia juga azab Pak. Zaman dulu tuh kalau orang dia tinggal di masjid nih, sudah tuh dia yang mengurus masjid sendirian 20 tahun, tidak ada orang ikut campur, selesai sama dia. Ternyata sendiri pun bisa selesai Pak. Maksudnya itu beramai-ramai kan supaya ringan Pak ya. Kadang tambah jadi masalah jadi. Nah itu yang susah ya. Kita tidak mempercayakan sesuatu kepada orang yang sudah ahli. Nah itu yang hebatnya Rasulullah, yang disuruhnya berdakwah adalah ahlinya. Nah jadi kalau ahlinya yang diutus Bu, senangnya dia, amannya dia. Nah macam kami para ustadz ini Bu, kadang kalau tidak pandai juga Pak, bahaya juga. Dulu ingat saya di Ramayana, ibu-ibu ini bertanya, Ustadz, kok jual beli yang bo akhir-akhir kok agak menurun. Ustadz ini menjawab, sumbanglah Pak, makonya Bu, rajin-rajin awak sembahyang. Itu tuh singgung ibu tuh Pak. Ah itu ngerinya Bu. Jadi kadang memang kalau sempat tidak bisa kita meletakkan itu Pak. Macam orang bertanya ke kami ustadz nih Bu, kalau ustadz yang paham dia akan tahu ini pertanyaan ibu ini menembak orang nih. Nah itu tidak dijawabnya Pak. Dia ada pertanyaan nih Bu, sebetulnya nembak orang tapi lewat pertanyaan. Kalau sempat ustadznya tidak jeli, dijawabnya tersinggunglah ibu yang di sebelah sana nanti. Itu ada juga macam itu tuh Pak. Maka harus pandai-pandai betul kita. Kalau tidak hati-hati Pak, selesai Pak. Sudah tuh ada pertanyaan ibu-ibu ini Bu, dia menginginkan bahwa dia dibenarkan.
Kalau sempat tidak dibenarkan ya nanti Pak ya, nanti besok datang dia lagi Pak, dia harus sesuai dengan keinginan dia lah. Itu ada juga tuh yang macam itu. Sebelum bertanya itu pandailah dia. Udah banyak saya tanyakan kepada beberapa orang ustaz, ya katanya tidak apa-apa kalau kita itu gitu caranya dulu Pak, supaya dia dibenarkan. Tuh ada yang macam itu tuh. Tahunya saya itu begitu saya menjawabnya tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak datang dia besok lagi Pak. Dia rupanya mengaji harus sesuai dengan keinginan dia yang betul. Itu yang harus kita perhatikan juga Pak. Makanya kadang Bu ya, kalau misalnya kami ini tidak hati-hati juga atau terlalu menyenangkan jamaah, bahaya juga Pak. Tidak apa, oke, sip, tidak apa-apa, tidak masalah, itu udah lah tuh Pak. Atau pakai pendapat pribadi, misal pendapat saya, itu udah ngeri itu Pak. Karena ilmu ini sudah cukup semua para ulama. Jawablah dengan apa yang sudah ulama udah disepakati. Nah jadi ketika ahlinya yang berdakwah pada masa Rasulullah, Mus'ab bin Umair gilang gebilang. Banyak orang masuk Islam di Madinah. Daman waktu itu Bu di Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah, Madinah sudah merindukan Rasulullah. Nah ini cara jitu Rasulullah Bu ya. Dikirimnya utusannya dulu udah kuat baru berangkat. Tapi apakah semudah itu awalnya? Kan enggak juga Pak. Rasulullah pernah berdakwah ke Taif. Pertama kali Rasulullah hijrah itu Pak ke Taif, kan dilempar orang sama batu Bu. Jadi sudah melewati proses dulu. Proses gagal, kegagalan itulah menuntun kepada keberhasilan. Jadi tidak ada kita nih yang Rasulullah berdakwah tuh tiba-tiba enak langsung jadi, langsung diterima. Enggak, prosesnya berat juga kan Bu. Tetap melalui proses juga Pak. Semua orang yang berdagang pasti mengalami rugi, naik, turun. Sudah bagus ekonomi, datanglah Covid. Nah itu kan tantangan yang tidak disangka-sangka Pak. Atau sudah bagus dagangan, datang kebakaran, macam-macam Bu. Jadi tetap melalui proses, tidak ada yang instan itu. Rasulullah pernah gagal juga, berhijrah sampai dilempari batu, sampai apa sudah dialami oleh Rasulullah. Baru Rasulullah pakai cara ini Pak, mengutus orang dulu, kasih ahlinya, hebat dia, selesai sama dia. Macam ibu-ibu nih Pak, mereka punya keahlian masing-masing dalam memasak Pak. Ada yang jago bikin gulai jengkol, ada yang hebat buat rendang, padahal bumbu sama, tapi bisa beda-beda rasanya Pak. Ahlinya itu memang macam-macam, sama macam orang jual nasi goreng Bu. Padahal nasi goreng itu bumbunya Pak, tapi bisa tetap yang jalan nilam itu ramai Pak. Tetap nasi goreng yang dua itu yang ramai. Padahal banyak orang jual nasi goreng. Nah itulah beda-beda keahliannya, karena mereka pakai rasa, pakai jiwa ya. Makanya kalau biasanya masakan istri kita enak Pak, toto tidak enak di hari itu, mungkin hati sedang tidak enak, maka pandai-pandailah menyenangkan hati istri Pak. Jadi biar enak masakan tuh, dia pakai jiwa dia membuatnya. Di India tuh Ibu, orang buat makanan ini pakai tangan ngacau ya Pak. Kalau sempat kita geli tidak termakan sama kita. Cuman ramai orang antri ya bayangkan sama Bapak tuh. Kena apa tangannya tuh mungkin lainlah pesonanya ya Pak ya. Nah, jadi orang sana enak makannya Bu, kita enak termakan. Itulah beda-beda ya Pak ya. Nah kemudian Bu, ini yang duluan sampai. Jadi Rasulullah itu kan di belakang Pak pas hijrah itu. Sampailah waktu itu Umar bin Khattab dan Ayas bin Abi Rabi'ah. Ayas bin Abi bin Rabi'ah ini udah sepakat sama Umar Pak. Jadi Rasulullah itu tidak langsung hijrah, pelan-pelan dulu. Masuklah Umar bin Khattab dan Ayas bin Abi Rabi'ah. Jadi mereka punya perjanjian berdua. Kau berangkat sama siapa? Aku sama Hisham bin As, kata Ayas.
Jadi kita sepakat siapapun yang duluan sampai di Tanadib, tempat yang sudah disepakati, Pak. Jadi karena kan mereka diburu umat Islam tuh, siapa yang berhijrah diburu, Pak. Jadi mesti sembunyi-sembunyi berangkatnya itu. Umar bin Khattab aja terkenal ditakuti, Bu. Nggak ada, pokoknya sekarang main keroyok. Kita hajar Umar, kita bunuh dia. Akhirnya Umar, Ayas sama Hisham mereka sepakat sampai kita di Tanadib subuh, berarti kita semua selamat, kita berangkat. Tapi sampai subuh ada di antara kita yang tidak sampai di Tanadib, berarti sudah ditangkap. Umar sampai, Ayas sampai, rupanya Hisham tertangkap. Dibawalah Hisham balik ke Mekah, disiksa sejadi-jadinya. Jadi waktu itu Hisham bin As ini akhirnya memilih murtad karena tidak sanggup disiksa. Pokok harus balik kepada macam-macam lah siksaan yang dibuat oleh orang kafir. Akhirnya murtadlah Hisham, walaupun hatinya sebetulnya tidak menerimanya. Kecewa betul Umar mendengar, waduh, Hisham murtad. Setelah sampai di Madinah, udah lolos, tahu-tahu Ayas ini disusul oleh Abu Jahal, Pak, sama Haris. Apa katanya kepada Ayas? Kau pulanglah, emak kau sudah bersumpah dia akan tetap berdiri di tengah panas sampai kau kembali ke Mekah, dan dia membiarkan rambutnya kusut sebelum kau sampai ke Mekah. Ayas ini terkenal anak yang sangat cinta sama ibunya. Waduh, galau dia. Apa kata Umar bin Khattab? Tidak usah kau dengarkan. Mereka ingin menggoncang keyakinanmu. Sempat berkutu rambut mamak kau tu pasti disisirnya tu. Sempat dia kepanasan, tak sanggup, dia pasti dia berteduh. Tak usah itu kau pikirkan. Tapi nama dia cinta, tak bisa aku mendengar kalau mamak aku yang begini Umar. Tak bisa aku mendengar ya Umar. Aku harus pulang. Kuatkanlah keyakinan kau tu. Kau sudah berada di jalan yang benar. Pokoknya Umar, aku tidak akan meninggalkan Islam ini. Karena mak aku cuma bilang aku kembali ke Mekah. Kan dia nak minta aku kembali kepada keyakinan aku yang lama. Akhirnya kan tak bisa dibujuk oleh Umar, sampai diginikan Umar. Kalau masalah harta kau yang tertinggal, aku ni orang kaya juga di Mekah. Kalau harta yang kau pikirkan, aku janji sama kau, separuh hartaku yang di Mekah ambil untuk kau. Wah, begitu Pak. Untuk menguatkan jiwa kawan tu Pak, separuh harta ambil untuk kau. Untuk menguatkan keyakinan. Kita kadang kawan susah, Bu, payah makan. Udah 2 hari aku nak makan dah Kak. Apa yang aku buat? Bawa solat duha. Bawa solat duha, perbanyak istighfar. Orang udah jelas lapar Pak, suruh solat duha, kasih dia makan. Kadang Pak, kita ini memang ada orang ya, dia cerita sama ibu tuh mau didengarkan. Ada orang yang hanya mau didengar masalahnya Pak. Ada orang yang cerita sama kita tuh butuh nasihat. Ada orang cerita sama kita butuh uang. Jadi kita harus tahu Bu, kalau orang pas butuh uang, kasih uang. Kalau butuh nasihat, kasih nasihat. Butuh didengarkan, kita dengarkan dia. Jangan ketika orang butuh uang kita kasih nasihat Pak, tidak masuk jadinya. Lihat Umar menguatkannya. Kau kuatkanlah keyakinan kau. Kalau harta yang kau pikirkan, ambil separuh hartaku. Itu cara sahabat ya Pak, menguatkan keyakinan orang. Penting aman dulu. Jadi umat Islam ini Bu, harus peka dengan segala hal. Kadang jadi sensitif kita Pak, jadinya Pak. Sensitif maksudnya ini apa Bu? Takut ini orang merasa gini enggak ya. Terus cepat kita tanggap Bu. Begitu orang cerita,
Anak-anak makan kecap aja sahur udah berapa? Oh, terus cepat tanggap gitu. Janganlah kita kuatkanlah mentalnya, Bu. Orang banyak susah dari bapak lagi, Pak. Tidak ada mengeluh. Itu kadang kita ini aneh, Pak. Jadi jangan dikuatkan dengan itu dia, Bu. Prihatin kita makan kecap. Waduh, ini harus kuat kita nih, harus kita bantu dia. Nah, ini kelebihan umat Islam itu dia harus peka terhadap penderitaan orang lain. Akhirnya tetap juga kata Ayas, Bu, tidak bisa Umar, aku harus pulang, aku harus ketemu sama mak aku. Oke lah, aku punya onta terbaik yang sangat kencang dan sangat kuat larinya. Aku tahu betul sama Abu Jahal nih, kelicikan dia. Jadi kau jalan pakai ontaku, bawa ontaku pulang. Bayangkan, Bu, ya, onta itu kan mobil zaman sekarang tuh, mobil terbaik nih, Pak. Yang Lamborghini-nya, Bu, kecepatannya tinggi, kekuatannya di atas onta-onta yang lain. Dikasih itu, bawalah. Guna umat Islam ini berharta itulah, Bu. Kalau kita dikasih kaya nih, Pak, ya, berarti kita tuh harus dimanfaatkan oleh orang lain. Karena duit banyak, untuk kemana mau dipergikan lagi? Misalnya bapak dikasih kaya nih, memang harus untuk dimanfaatkan orang. Setelah itu, Bu, ya, dipakainya lah onta Umar nih, Pak. Kau jangan pernah berada di belakang dia. Kau harus berada di belakang dia. Jangan sampai kau di depannya. Rupanya cerdik Abu Jahal nih, Pak. Udah di jalan, apa katanya, kencang betul onta kau ini, Ayas. Onta aku ini tidak kuat berjalan lagi. Boleh tidak aku gonceng sama kau? Itu cara Abu Jahal. Ayas yang berbaik sangka ini, Bu, ditumpangkannya Abu Jahal itu. Lupa dia dengan pesan Umar. Jadi kadang kita, Bu, yang membuat kita hancur nih itulah tidak mau mendengarkan nasihat dari orang yang berpengalaman. Tidak mau mendengarkan nasihat. Disitulah kena kita ini, karena celakanya umat Islam itu itulah, kesalahan itu dia sendiri yang membuatnya, bukan karena Allah yang menganiayanya, kita yang membuatnya. Udah jelas duit susah, banyaklah ikut julo-julo, Pak. Sudah nerima payah bayar, lari-lari jumpa orang, sudah itu berdoa, ya Allah, mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini? Dan dia yang buat kelakuan, Pak. Jangan pinjaman online, sesulit apapun hidup kita, tidak juga mau dibuat juga, kan kita yang salah. Tahanlah diri itu. Gaji 5 juta, kelas juga mau ngambil mobil, tidak enak lah rasanya. Kita tidak mau mobil, angsurannya 4.600.000 sebulan, itu tinggal 400 duit lagi, Pak. Sementara mobil itu minyak harus dibeli, servisnya lagi ada, tapi kita sendiri nganiaya diri kita. Kita tuh tidak mau dengar nasihat, tidak mau sabar. Macam anak-anak ibu lah, ibu udah lama punya anak, dari kecil lagi maka sampai besar. Cobalah anak-anak sekarang dinasihati sama emaknya, kau pakai anak bayi kau tuh bedung, nanti tekankan kangkang badannya, nanti dirapatkan dia pakai bedung. Oh enggak, kata dokter gitu-gitu. Padahal ibu udah punya pengalaman di sana. Anda mau dengar nasihat. Anak-anak sekarang ini kan susah, Bu. Padahal ibu udah jauh lebih pengalaman soal mendidik anak atau apa. Beda zaman mah, nggak bisa mah. Gitu-gitu jawabannya. Jadi karena mereka tidak mau mendengar nasihat, akhirnya mereka hancur sendiri. Ayas ini, Bu, langsung diikat oleh Abu Jahal, Pak. Dicekek dari belakang, dibawa pulang, disiksa. Akhirnya Ayas pun murtad, walaupun hati tidak menginginkannya. Jadi apa kata Umar dan para sahabat? Celakalah mereka yang kalau sudah murtad, maka Allah tidak akan pernah mau lagi menerima mereka.
Walaupun mereka kembali lagi kepada Islam, mereka tidak akan menerimanya. Ternyata Umar salah. Begitu Rasulullah sampai di Madinah, dengar kisah tentang Ayas dan Hisham ini, Allah akhirnya menurunkan surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas itu akhirnya murtad. Nah, ini ayat ini turun berkenaan dengan Ayas dan Hisham yang akhirnya murtad karena tidak kuat disiksa. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, kembalilah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu ayat ini turun ke Rasulullah, ayat ini ditulis Umar menjadi surat, dikirimkan kepada Ayas dan Hisham. Begitu Ayas membaca, diulang-ulangnya, Bu. Apalah maksud ayat ini? Diulang-ulangnya sampai dia minta tolong ke Allah. Ya Allah, berikan aku kefahaman terhadap surat Az-Zumar ini. Nah, ini kan surat Az-Zumar ayat 53. Akhirnya diberikan Allah kepahaman. Oh, rupanya ayat ini untukku. Itulah bahagia hati Ayas. Ternyata dia bisa kembali lagi kepada Islam. Jadi inilah, Bu, tidak bisa kita menuduh orang ada karena tidak kuat dia disiksa, akhirnya dia murtad. Keadaan seperti ini, maka dia masih boleh kembali kepada Islam karena memang bukan hatinya yang menginginkan itu. Nah, jadi jangan kita tuh gampang memponis-ponis orang, Mbak. Kalau udah tersiksa seperti ini, seperti Ammar bin Yasir, sampai disiksa, sampai badan disayat-sayat, direndam ke dalam laut, Pak. Karena tidak kuat, tersebutlah dia Tuhan aku Lata, Uzza. Tapi akhirnya kata Rasulullah, tidak ada paksaan. Kalau orang yang terpaksa akhirnya dia keluar dari mulutnya kata-kata penyembahan berhala, maka itu tidak mengandung dosa. Apalagi dia waktu itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.